Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya rindu untuk semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu satu pujian yang mengatakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami, dan Engkau juga telah menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Benar Tuhan, seperti ungkapan pujian yang sama-sama kami naikkan bersama. Sungguh besar kasih cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terselami rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukti penyertaan kesetiaan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang Tuhan boleh beri bagi kami. Kami percaya di dalam kami menjalani sepanjang hidup kami ada banyak hal yang telah kami terima, yang telah kami alami. Kami percaya segala sesuatu kami boleh melewatinya semua karena anugerah Tuhan. Meskipun saat ini masih ada berbagai macam persoalan, masih ada berbagai macam tantangan yang saat ini kami hadapi. Namun lewat iman yang kami miliki, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Pemulihan demi pemulihan, mujizat demi mujizat pasti kami akan rasakan ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan syukur, pujian, penyembahan bersama yang percaya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami merasakan sukacita dan damai yang daripada Engkau. Dan saat ini kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan kami, sebagai terang bagi jalan hidup kami. Kami minta biarlah Tuhan mengurapi kami semua dalam nama Yesus, memberkati hati pikiran kami untuk kami dapat tunduk, untuk kami dapat memahami, mengerti setiap benih yang ditabur dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan mencuri berkat Tuhan dalam berbagai macam bentuk apapun. Kami bersatu hati, kami tolak segala kuasa kegelapan yang mencuri berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan kuasa Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Agar firman Tuhan yang ditabur dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, biarlah Engkau sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, sehingga Engkau yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Setiap kata kalimat yang hamba sampaikan, biarlah semua itu daripada Engkau Tuhan, sebagai pesan bagi kami, sebagai isi hati untuk kami, di dalam kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan, bahkan penerimaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang siap rindu sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar saudara? Aduh, kurang kompak, kurang semangat. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, kabar kita dahsyat dan luar biasa. Dan ini sudah di tanggal 1 di bulan yang ketiga di tahun 2026. Seperti yang tadi WL bilang, wah tidak terasa ya, padahal baru tahun baru, ya baru Natal. Tapi kok sudah Maret aja ini ya. Wah sedikit lagi ini mau lebaran ya, sedikit lagi kita mau Paskah. Nah waktu terasa cepat ya. Namun percayalah bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami dan kita rasakan sampai saat ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dimana di bulan Maret ini ada tema atau ada fokus khotbah atau arah khotbah yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Yaitu tentang salib yang memulihkan dan mengubahkan. Sama-sama katakan, salib yang memulihkan dan mengubahkan. Nah tentunya
kalau kita melihat atau ketika berbicara tentang salib, itu langsung kita mengingat ya, pada kondisi pembaca dan kondisi modern, langsung kita teringat tentang Kristus, ya kan? Ya, langsung kita ingat tentang Yesus akan pengorbanan dia. Namun pada zaman ketika Yesus disalib, salib itu bukan hanya sebatas atau bukan sebatas aksesoris. Mungkin sekarang kalau kita tahu ya, yang pakai aksesoris salib ya. Dulu bukan seperti itu, tapi salib adalah penghukuman. Ya. Salib adalah mau menuju kepada kematian, dan itu hal yang sangat dihindari oleh banyak orang ya. Dan orang yang menerima salib ya tentunya bukan orang yang kayak biasa-biasa aja, tapi orang yang telah melakukan kesalahan, yang dianggap melakukan perbuatan yang tidak bisa diampuni, sehingga ketika disalib itu artinya mati. Nah, saat ini tema firman Tuhan di pagi hari ini tentang salib yang memulihkan. Salib yang memulihkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, dunia selalu terobsesi dengan keutuhan. Utuh ya, tidak terpecah, utuh. Kalau orang yang perfeksionis akan sulit sekali melihat atau dia akan merasa terganggu ketika hal-hal yang ada di sampingnya itu berantakan atau rusak atau tidak sesuai dengan pemandangan matanya. Ya, dia akan selalu komplain ya, ketika melihat sesuatu yang kayak beset sedikit pun, misalnya di HP ada retak, ya meskipun itu masih bisa dipakai, tapi kalau orang yang sangat perfeksionis dia akan selalu melakukan, mencari yang terbaik ya, baik dalam pakaiannya, baik di dalam dia melakukan apapun, meskipun terkadang kalau orang yang perfeksionis dia itu agak lambat ya, namun ya dia selalu memberikan yang menurut pandangannya, menurut perasaannya itu yang terbaik. Dunia selalu juga mengarahkan kepada terobsesi dengan keutuhan. Ya, orang yang seperti yang tadi terlalu perfeksionis, dia akan benci ya ketika ada barang yang rusak, ada barang yang retak, atau ketika reputasinya cacat, ya dia akan berusaha untuk memperbaiki. Kalau boleh jangan sampai reputasi saya jelek. Dia akan berusaha sedemikian rupa. Ya, saya melihat ketika saya menikah itu ada banyak perbedaan ya. Istri saya sangat tidak tenang ya kalau dia melihat sesuatu yang berantakan sedikit ya. Meskipun ya jadi dia akan selalu ngomel ketika saya salah taruh barang, ketika saya cari barang dan berbagai macam, dia akan selalu ngomel, dia padahal sudah dikasih tahu dan berbagai macam hal. Nah, tentunya ya, itulah perbedaan ya kan, itulah perbedaan. Ketika saya salah lepas handuk, wah itu langsung ya itulah ya, yang pokoknya dia selalu lihat yang orang-orang yang selalu melihat akan keutuhan, selalu melihat akan bagaimana itu terlihat baik di matanya, itu terlihat baik, pasti akan selalu memperbaiki atau langsung membereskan sesuatu. Namun saudara, realitanya di dalam kehidupan kita, ya meskipun semua menginginkan yang namanya keutuhan di dalam kehidupan kita, namun ada sesuatu hal yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melihat ini adalah sebuah Gucci ya, kerinduan terobsesi dengan utuh ya, tidak suka melihat hal-hal yang retak atau pecah supaya air yang ada di dalam kendi ini tidak tumpah. Namun kalau kita melihat di sini, kita sebagai manusia terkadang ada retak yang akhirnya membuahkan kepada hal yang ya kerusakan ya. Kerusakan akhirnya ya membawa kepada manusia yang tidak utuh lagi. Nah, di dalam kehidupan kita manusia, kita selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengupayakan hal-hal yang baik menurut kita. Ya, kita selalu mengupayakan ya, seringkali kita mencoba memperbaiki diri kita ya. Karena kita tahu ya, ketika kita memperlihatkan di depan orang, terkadang kita memperlihatkan yang baik saja, memperlihatkan yang utuh, tetapi ada hal yang ada di balik itu yang pecah, yang retak, baik jiwanya ya, yang trauma akan masa lalu atau akan hatinya karena
dihianati, ya, dan berbagai macam hal yang membuat dirinya itu sebenarnya rentan retak pecah di dalamnya, tapi selalu menunjukkan di ekspresi perbuatan itu baik, namun menyimpan hal-hal amarah, kepahitan, dosa di belakangnya. Ada seperti itu di sini? Ya, kelihatannya di depan, wah sukacita happy melakukan segala sesuatu, tapi ada suatu kondisi dia di dalam kamar menangis, di dalam kamar dia bersedih hati memikirkan tentang apa yang ada di balik kehidupannya. Dan ketika seorang mengalami hal demikian, ya cenderung dia selalu merasa untuk bisa mau mencoba lewat pribadinya. Namun lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan memahami bahwa untuk dapat memulihkan itu adalah salib yang akan memulihkan. Salib yang mampu memulihkan kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita baca bagian firman Tuhan ini. Di sini lembaga Alkitab memberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ya, yang bisa baca di layar silakan, tapi kalau sudah terlalu kecil ya silakan di Alkitab atau di handphone masing-masing. Tapi di silent ya, tidak mengganggu. Ya, di sini kita baca bersama-sama, tidak usah terlalu cepat untuk kita dapat mengerti setiap kalimat demi kalimat. Ayat 22, sama-sama 1 2 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Puji Tuhan, terima kasih untuk sama-sama, silakan duduk. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini di dalam konteksnya. Nah ini merupakan bagian sebelum Yesus disalib. Nah kenapa ini menjadi tema di bulan kita, di bulan Maret ini untuk kita? Karena di akhir bulan ya, kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Oleh sebab itu sebelum kita lebih lagi ke sana, di bulan ini kita akan memahami, mengerti tentang salib itu. Ya, mungkin kita cuma tahu sebatas salib itu adalah lambang orang Kristen, ya. Lambang orang Kristen, tidak memahami betul seperti apa karya salib yang karena salib itulah kita ini manusia dapat diselamatkan. Nah, pada konteks pembacaan kita, ini merupakan ungkapan daripada para murid ya, ungkapan daripada penulis ya. Penulis Lukas dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan Kristus sebelum menjelang di mana dia disalibkan. Nah, pemahaman tentang orang Israel di sini saya gambarkan di sini tentang Mesias. Kalau kita lihat pasal sebelum atau bagian perikop sebelumnya, itu Petrus mengatakan bahwa dia adalah Mesias ketika Yesus bertanya kan. Itu merupakan pertanyaan kepada para murid, siapakah aku ini? Yesus bertanya, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah nabi yang pada masa perjanjian lama dibangkitkan, atau dia adalah Nabi Elia
Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Nah, ungkapan Mesias ini yang dimengerti oleh bangsa Israel itu adalah sosok pribadi yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Yang akan memulihkan kerajaan bangsa Israel yang saat itu dalam penjajahan oleh bangsa Romawi. Dan pemahaman orang Israel, bangsa Yahudi, bahwa Sang Mesias itu seperti seorang Daud, ya, super Daud. Seorang yang mereka harapkan, harapan rakyat Mesias yang nasional politik. Jadi akan menguasai seperti Daud memimpin bangsa Israel dengan perang, dengan pedang, dengan kuda, dengan bala tentara. Ya, yang mereka pahami seperti itu. Karena sampai saat ini pun ya bangsa Israel masih belum terima Yesus Kristus adalah Mesias karena mereka mengharapkan yang seperti ini. Mesias yang datang dalam hal politik ya. Di mana harapan mereka itu bagaimana Mesias yang datang yang akan memulihkan kerajaannya, ya, yang datang dari keturunan yang ternama, tidak lahir dari kandang ya, tidak ya lahir dari orang yang memang terpilih, tetapi sebenarnya itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bagaimana kehadiran Yesus dia harus lahir di kandang domba, tetapi nah itulah penyingkapan rahasia-rahasia Allah yang hanya dibukakan bagi kita sebagai orang yang betul-betul terima dia. Nah, ketika Petrus menyatakan hal demikian, ternyata tidak seperti apa yang sebenarnya dipahami oleh bangsa Israel. Yang dimana rencana penyelamatan oleh bangsa Israel, bahkan setiap manusia, yaitu Mesias yang harus menderita. Mesias yang harus menderita dan menyelamatkan. Nah, jadi inilah yang menjadi bagian yang harus kita ketahui bagaimana salib itu mengubahkan. Bukan hanya mengubahkan kalau kita melihat, ya seperti apa yang diinginkan oleh bangsa Israel, memulihkan kerajaan mereka. Tetapi lebih daripada itu, memulihkan setiap hati yang rusak. Memulihkan setiap hati yang saat ini di dalam mengalami berbagai macam tekan. Terlebih lagi, memulihkan setiap dosa. Yang sebenarnya kita telah terputus karena dosa, kita telah terpisah antara manusia dengan Allah. Tidak bisa berhubungan lagi. Ya, tidak bisa, susah lagi. Namun oleh kehadiran Kristus sebagai jembatan untuk kita bisa berjumpa secara langsung dengan Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, terkadang kita berpikir, ketika kita menjalani hidup ini, ya kita tahu dalam kita menjalani hidup ada hal yang harus kita inginkan dan kita butuh hal-hal supaya orang menerima saya, ya. Orang menerima karena terkadang kita berpikir atau kita melakukan segala sesuatu lebih kepada apa yang dilihat orang, apa yang dinilai orang dalam kehidupan kita. Kendati di dalam kehidupan kita, di balik itu ada hati yang hancur, ya. Ada penderitaan yang luar biasa yang kita alami. Saya nggak tahu, mungkin pribadi saudara saat ini mengalami hal demikian. Sehingga banyak orang yang ketika mengalami hal demikian, dia mencari validasi orang lain. Ya, mencari pujian daripada orang lain. Dan melakukan hal-hal yang terbaik seolah-olah terlihat oleh mata. Namun di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, itu hancur. Ya. Sehingga mencoba untuk mencari hal-hal yang sementara. Ya, dia berusaha sedemikian rupa dirinya untuk terlihat baik di mata orang. Untuk terlihat bagus, wah dia berprestasi dan bahkan melakukan apapun demi dia dibanggakan oleh orang lain atau tidak terlihat hancur di mata orang lain. Sehingga ada orang yang bersembunyi di balik pelayanan juga. Bukan hanya pelariannya itu di luar diskotik, di bar dan berbagai macam hal untuk menghibur diri, terkadang di dalam pelayanan itu dia pakai untuk bisa menyembunyikan hal seperti itu. Sehingga ketika dia seperti itu, dia hanya kayak mencari atau seperti melem dirinya, tetapi lem itu hanya sementara. Ya. Melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang sesuai, itu hanya sementara. Sehingga banyak hal yang dialami, dirasakan oleh kehidupan pribadi lepas pribadi. Sehingga kita memahami bahanya saliblah yang memulihkan. Nah, di dalam kita, ketika kita memahami salib ini, sering dianggap ketika disuruh pikul salib, ya. Ada yang mau pikul salib di sini?
Ya, ya. Kita seperti firman Tuhan yang disampaikan bahwa kita dituntut untuk pikul salib. Ya, tadi Pak Bim Bim angkat tangan. Bukan berarti jalan ke sana terus langsung pikul salib, ya bukan ya. Pikul salib bukan kita buat dari kayu salib terus kita jalan ke sana kemari. Ya, saya lihat Pak Bim Bim ini hobi jalan-jalan ya, tapi jangan pikul salib. Ya, iya betul sekali. Jadi dalam memikul salib itu ada orang berpikir, oh memikul salib itu sabar, ya kan? Atau memikul salib itu ketika ada bos-bos yang marah-marah, harus terima dengan lapang dada, ya. Harus sabar, oh itu adalah salib saya, jadi bos itu adalah salib saya yang harus saya pikul, ya. Atau mungkin berpikir salib yang saya pikul ini adalah sakit penyakit, ya kadang ada yang berpikir seperti itu. Seperti penyakit, seperti bos yang galak, ya. Namun secara historis kalau kita memahami bagian ini, ya salib ini sebenarnya kalau kita lihat maksudnya dari ini merupakan hukuman sebenarnya bagi orang yang seperti saya katakan tadi. Ya di bawah kekuasaan Romawi seorang yang memikul salib adalah terpidana mati yang sedang berjalan menuju tempat eksekusi. Ya, jadi seorang yang pikul salib itu seorang yang memang harus mati dan itu adalah tanda penyerahan total. Menyerahkan secara total kepada otoritas yang menghukumnya. Menyerahkan secara total. Nah, pesan Yesus di dalam kehidupan kita menjadi murid bukan tentang meraih seperti apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat ada dua murid yang berusaha untuk dekat dengan Yesus. Ya, Yohanes sama Petrus, dan di mana kedua murid ini berusaha untuk dekat. Dan ada juga Yakobus, ya. Dan mereka berusaha untuk dekat. Ternyata ada hal yang motivasi yang keliru ketika mereka melakukan hal demikian sehingga orang tuanya ya menginginkan bahwa ketika suatu saat nanti biarlah anak-anakku atau si Yohanes, si Yakobus ini yang menjadi menterinya ya ketika dia duduk sebagai Mesias, ketika dia duduk sebagai pemimpin ya, berusaha untuk dekat. Nah, kadang kan seperti itu kan. Kalau misalnya ada yang mau calon gubernur, berusaha untuk dekat supaya bisa isi ya, eselon 1, eselon 2 atau pokoknya yang penting dapat jabatan lah. Tetapi ketika kita memahami ini bukan itu yang kita kejar ya. Melainkan memang di sini dikatakan berjalan menuju kematian. Salib itu berjalan menuju kematian. Kematian terhadap apa, saudara? Keegoisan. Kematian terhadap keegoisan, terhadap keinginan diri. Ya, kita harus mati terhadap itu. Meninggalkan itu. Sakit penyakit, persoalan pergumulan yang kita hadapi, itu bukan suatu hal yang perlu kita jadikan itu salib di dalam diri kita. Tetapi di dalam pribadi kita, keegoisan, rasa ingin menang sendiri, itu yang seharusnya kita tanggalkan dan kita yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Setiap hari ya, ambisi ya yang berlebihan, ambisi baik, tapi kalau sudah berlebihan dia akan menghalalkan segala cara. Ya, setiap hari itu harus kita lakukan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini merupakan ungkapan nubuat juga yang disampaikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus kepada para murid saat itu. Nubuat Tuhan kepada para murid, para pendengar, termasuk juga kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memahami ini. Bagaimana pemulihan lewat salib menjadi bagian para murid dan juga menjadi bagian kita semua. Amin, saudara. Seperti apa pemulihan di dalam salib Kristus? Yang pertama, salib Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sama-sama katakan, kita memperhatikan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, kalau kita melihat ungkapan ini dan kita secara modern yang tahu, oh iya, dia sudah lakukan itu. Tapi ketika dia mengungkapkan ini, tentang penolakan, tentang penderitaan, tentang pembunuhan, kebangkitan itu belum terjadi. Bagaimana itu ketika ada orang yang berbicara kepada saya, istri saya akan seperti ini, saya akan ini. Ya paling langsung berpikir, mustahil, tidak mungkin. Kalau kita melihat Injil sinoptik yang lain,
itu Petrus sampai marah ya, dia bilang, engkau tidak akan bisa seperti ini. Ya, jadi seolah-olah Petrus mau membela Yesus ya. Engkau tidak akan bisa kalau Petrus itu sampai dia berjanji kalau misalnya dia akan yang maju yang paling depan, ya akan membela Kristus. Namun nyatanya Petrus akhirnya apa? Berkhianat ya. Ini merupakan nubuatan tentang apa yang akan terjadi, di mana nubuatan yang paling dekat ya, paling dekat, dan itu terjadi. Dia ditolak oleh imam-imam, oleh tua-tua, kepala ahli-ahli Taurat, dan dibunuh, dan akhirnya dibangkitkan. Nah, sebenarnya murid-murid tahu, ya kan? Mengerti ketika dia ditolak, ketika dia dibunuh, harusnya tahu pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi kalau kita lihat, para murid saat itu ketika Yesus mati, kocar-kacir semua, lari semua. Ada yang bunuh diri, ada yang meratap, ada yang akhirnya sudah kembali kepada pekerjaannya semula. Kan waktu murid-murid dipanggil, kau akan menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan dan berbagai macam hal. Mereka kembali. Tidak memahami firman Tuhan yang telah dinyatakan. Nah, ini bagian yang perlu kita harus sadari bahwa firman Tuhan terus-menerus kita ingat. Mungkin belum saat ini kita rasakan atau kita alami, tapi suatu saat kita akan menikmati, kita akan melihat, wah, apa yang diungkapkan kebenaran firman Tuhan ini ternyata benar. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini saya menganalisa, di sini ada ungkapan memang harus ya. Satu poin penting yang menjadi bagian penekanannya itu harus. Ya, jadi keharusan ilahi yang dinyatakan bahwa Yesus harus mati. Yesus harus menderita, Yesus harus ditolak, dan berbagai macam penderitaan harus dialami oleh Kristus. Dalam bagian ini, penderitaan kematian Kristus adalah suatu yang perlu terjadi. Perlu terjadi untuk memenuhi rencana penyelamatan Allah dan menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama. Jadi ini menegaskan aspek penebusan, ya, menghadapi hukuman dosa. Pemuritan dipanggil untuk memikul salib. Jadi ini merupakan ungkapan yang harus dilakukan. Yesus tidak mati oleh karena kecelakaan sejarah, tidak saudara. Bukan hanya kebetulan, tetapi ini suatu keharusan. Ia mati karena rancangan penyelamatan Allah untuk saya dan saudara. Dan caranya itu kadang tidak terselami oleh kehidupan kita. Ya, Tuhan memiliki banyak cara untuk melakukan berbagai macam hal. Tetapi untuk kematian Kristus itu merupakan keharusan ilahi untuk kita bisa diselamatkan. Jadi dia harus menderita, dia harus ditolak, dia harus mengalami salib, dibunuh. Dan itu yang harus dia terima. Sehingga saudara, tanpa salib Kristus yang diberikan, tidak ada pengampunan bagi kita. Jadi saudara, jangan pernah meremehkan pengorbanan Kristus. Mungkin sekarang salib itu kita lihat itu sebagai simbol saja. Darah Kristus, roti sebagai tubuh Kristus, kita memang menganggapnya sebagai simbol. Memang kita sebagai orang percaya menghargai akan salib itu betul penting. Tetapi secara terkadang ada yang terlalu mengkultuskan bentuk salib, ya kan? Terlalu mengkultus sampai sembah-sembah salib. Nah, yang jadi pertanyaan, kan di atas Golgota ada 3 salib, saudara. Salib yang mana nanti? Iya kan? Jangan-jangan salib penjahat. Jadi salib jangan terlalu kita kultuskan atau kita sembah-sembah salib, berdoa di depan salib. Karena salib itu merupakan makna keselamatan saja. Jadi makna bagi orang Kristen. Jadi makna yang mendalam, yang harus kita terima dalam hati, bukan yang kita lihat. Jadi kita memahami seperti itu. Jadi bukan berarti saya menolak kalau ada salib di rumah, tidak ya. Itu merupakan bentuk penghargaan. Saya juga di rumah ada 3 kayaknya salibnya. Tapi bukan untuk disembah. Itu menjadi peringatan saja yang kita lihat bagaimana karya salib. Kalau kita pakai kalung yang ada gambar salib, itu merupakan bagian yang dimana lewat salib saya diselamatkan. Tapi hati-hati ya, nanti kalau misalnya hanya sebatas sembarang pakai salib, itu jangan-jangan salibnya penjahat yang dipakai ya. Jadi seperti itu ya. Memahami akan bagaimana pengorbanan Kristus, kalau di zaman perjanjian lama saudara, untuk bisa menghadap Allah, ya kalau sekarang kan sudah masuk di dalam kalau pembacaan ya, gercap kita, gerakan baca Alkitab sudah masuk di imamat. Di situ sudah mulai ditulis tentang peraturan-peraturan, membuat tentang kemah suci dan peraturan-peraturan untuk bisa menghadap Allah. Menghadap Allah itu harus melalui para
Pada zaman Keluaran, iman yang dipilih siapa? Imam Harun ya. Ya, jadi melalui Harunlah untuk supaya orang-orang bisa mempersembahkan korban sembelihan. Nah, kalau kita mulai baca di imamat yang pertama di situ diungkapkan untuk mempersembahkan kambing, domba, lembu, merpati, dan cara potongnya memiliki banyak hal yang harus sesuai dengan perintah. Namun kita sudah tidak lagi melakukan hal demikian karena kita sudah memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, karena Kristus yang telah memutuskan rantai hukum Taurat, ya. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berlaku. Bukan, tetapi dia menggenapi hukum Taurat. Dengan kematian Kristus, ya, tabir bait Allah terbelah, dan itu menggambarkan bahwa kita ketika mau menghadap Allah melalui Yesus Kristus. Jadi zaman itu Perjanjian Lama hanya melalui imam, akses tertutup bagi orang yang berdosa, tidak boleh secara langsung menghadap Allah. Di zaman Perjanjian Lama hanya melalui imam, ya, untuk datang kepada Allah mempersembahkan korban. Tetapi di dalam zaman kasih karunia, ya, kita ini Perjanjian Baru, melalui salib Kristus pengampunan diberikan, penderitaan terjadi, pendamaian terjadi di dalam kehidupan kita, dan akses kepada Allah itu terbuka. Kita bisa langsung kapan saja, di mana saja, semua boleh langsung menghadap Allah. Jadi kita bersyukur menjadi orang percaya karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Saya rindu saudara dapati baca Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, saya ulang, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Terima kasih. Jadi oleh saliblah kita memperoleh pendamaian dan Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Jadi segala dosa telah dihapuskan oleh karena Kristus yang mati di kayu salib. Karena oleh darahnya kita yang dahulu jauh menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Amin saudara. Jadi salib Kristus menjadi jembatan di dalam kita menghadap Allah, ya, menghadap Allah yang maha tinggi. Jadi bersyukur kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang memahami, mengerti bahwa Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Timothy Keller berkata seperti ini. Jika Yesus harus mati untuk Anda, itu berarti dosa Anda lebih serius dari yang Anda kira. Namun Anda lebih dikasih dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi salib ini menyatakan kedalaman dosa. Jadi betapa dalamnya dosa yang akhirnya upah dosa adalah maut yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Namun lewat salib, di situ menyatakan juga kedalaman kasih Allah. Lebih dalam daripada dosa, ya. Kasih Allah yang luar biasa sehingga menyelamatkan saya dan saudara. Amin saudara. Hal yang kedua, salib Kristus mengubah identitas dan cara hidup. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Amin. Nah, jika Kristus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah, kita tidak lagi hidup di dalam rasa bersalah, betul? Kita tidak hidup lagi di dalam rasa tidak layak, karena Tuhan sudah pulihkan kehidupan kita. Hidup kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Ya. Kita hidup di dalam bagaimana dalam tuntunan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan sendiri menderita, murid-muridnya dipanggil untuk juga mengalami hal demikian. Namun, hal demikian yang seperti apa yang harus kita alami?
Dan kita memahami bahwa salib adalah karya pemulihan Allah atas dosa manusia. Nah selain itu, selain hubungan yang dipulihkan, salib Kristus juga mengubahkan identitas dan cara hidup. Ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau. Jadi ini merupakan ungkapan yang menjadi ketika diberikan pertanyaan, ya harus ada jawaban dan harus ada pilihan. Nah di dalam bagian firman Tuhan ini, saya menganalisa bahwa jika seseorang yang mau yaitu merupakan ungkapan protasis kondisional atau bagian yang menyatakan syarat, ya, yang menyatakan syarat, ada panggilan yang dibutuhkan menuntut adanya jawaban, ya, ada jawaban di mana itu mengandung keinginan atau kehendak dari orang itu yang ditanya. Secara tata bahasa ini bukan sekedar ungkapan kosong saja, tetapi ini menunjuk kepada will, ya, kemauan kita. Ketika Tuhan berikan kehendak bebas bagi kita dan Tuhan mau nyatakan bagi kita, saya mau pilih yang mana? Ikut Kristus atau keinginan diri atau keegoisan, kehendak diri sendiri. Dan tentunya kita tahu untuk mengikut Kristus ada hal yang harus diterima, ada konsekuensi, dan meninggalkan Kristus ada konsekuensi, mengikut dunia ya ada konsekuensi. Nah di sini kalau kita melihat ungkapan dari bagian ini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya menyangkal diri di sini bukan berarti membenci diri ya. Membenci diri artinya merasa diri itu tidak berharga, tidak layak, bukan seperti itu. Atau merasa menolak diri sendiri, bukan seperti itu. Tapi sangkal diri itu adalah mengalahkan ego. Ya sekali lagi, mengalahkan keinginan diri, keegoisan. Terkadang itu yang seringkali memenuhi akan kehidupan kita. Sehingga lewat ego banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil salah. Ya, oleh karena keegoisan. Jadi sangkal diri di sini bukan, kita memahami bukan kehendakku tetapi kehendak Allah. Itu yang harus kita sangkal. Bukan kenyamananku tetapi ketaatan kepada Allah. Itu yang harus kita pahami. Menahan ego dan keinginan yang salah supaya taat kepada Tuhan. Tolak, ya, menolak. Bukan menolak diri sendiri ketika berdosa, bukan diri kita sendiri yang ditolak. Allah pun ketika kita berdosa, bukan diri kita yang dibakar, yang tidak diterima oleh Allah, tetapi dosa. Karena Allah mengasihi kehidupan kita. Allah membenci dosa, tetapi mengasihi manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita memahami bahwa sangkal diri, keegoisan terkadang kita harus tolak itu, kita harus merendahkan itu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kemudian ungkapan memikul salib setiap hari. Zaman itu seperti yang saya katakan, bukan perhiasan tetapi alat eksekusi. Nah di dalam Lukas ini, Lukas menyatakan setiap hari, ini bukan sekali seumur hidup ya. Ketika dia pikul salib, cuma sekali seumur, tidak ya. Tapi ini berlangsung setiap hari. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita bangun tidur, ya, terjadi persoalan dan kita datang lagi kepada Tuhan. Besok lagi itu harus kita demikian, terus menerus, ya, datang kepada Dia, membawa persoalan kita dan selalu berubah di dalam diri kita. Kesiapan hati untuk taat meskipun terkadang sulit. Kemudian yang ketiga itu mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus bukan hanya sebatas percaya. Ya, mengikut Yesus bukan berarti saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan hanya sampai di ungkapan kata, tetapi lewat perbuatan kita, tindakan kita. Kita berjalan di belakangnya. Sehingga salib mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan prioritas. Amin saudara. Mengubahkan nilai kehidupan. Mengubahkan arah keputusan. Bahkan mengubahkan karakter kita. Jadi sungguh luar biasa ketika kita memahami akan bagian firman Tuhan ini. Memikul salib bukan berarti memikul penderitaan yang tidak bermakna. Bukan hal yang tidak bermakna seperti yang saya katakan tadi. Ya hal-hal yang mungkin kita pikir bos yang galak, kesehatan yang waduh ini bukan seperti itu. Tetapi melainkan mematikan keinginan daging setiap hari. Itu yang namanya pikul salib.
cara hidup murid tidak lagi bertanya. Kita sebagai murid tidak lagi bertanya, apa untungnya bagiku? Ya, apa yang menjadi keuntungan ketika saya melakukan ketaatan, kesetiaan. Tetapi kita bertanya, apa yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang harus jadi di dalam kehidupan kita. John Owen bilang begini, matikan dosa atau dosa akan mematikanmu. Jadi itu hanya dua pilihan di dalam kehidupan kita. Kita matikan dosa atau dosa yang mematikan kita. Dan pilihannya itu ada dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki Kristus, ada identitas baru di dalam kehidupan kita. Di salib, identitas lama yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan rasa malu, yang penuh dengan label buruk dari manusia, itu mati, dimatikan. Tidak lagi mengartikan kita dari apa yang dikatakan orang lain, ya. Terkadang kita terlalu fokus dengan apa kata orang untuk menilai kehidupan kita, tetapi kita yakin bahwa oleh apa yang Kristus telah selesaikan di dalam kehidupan kita, dan kita bukan produk yang gagal. Kita adalah produk yang berhasil dan kita adalah ciptaan baru. Jadi kita yang adalah ciptaan baru, mungkin saat ini kita baru menyadari, kita baru memahami akan hal ini. Terus menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Cara hidup yang baru yang kita harus lakukan. Menyangkal diri berarti berperang melawan dosa setiap hari. Yang terakhir, salib Kristus mengarahkan pada pemulihan kekal. Memulihkan arah. Sama-sama katakan, salib Kristus mengarahkan pada kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal, yang itu yang menjadi tujuan akhir. Memulihkan arah hidup kita. Mungkin arah kita kepada hal-hal yang sementara. Ya, kita cenderung berfokus kepada pencapaian-pencapaian. Berfokus kepada pengembangan-pengembangan itu perlu, tetapi jangan sampai arah itu terlalu fokus kepada hal itu sehingga melupakan Tuhan. Tetapi lewat salib Kristus memulihkan arah kehidupan kita sehingga terarah kepada kekekalan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan dalam ayat ini 24 disitu dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau saya melihat ini merupakan paradoks, ya, kehilangan dan keuntungan. Ya, kalau kita memperhatikan di sini, Yesus menyajikan sebuah merupakan paradoks yang atau sesuatu yang ini hal yang sulit untuk dipahami. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, jadi berusaha untuk menyelamatkan diri, ia akan kehilangan nyawa. Ya, berusaha menyelamatkan tapi akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawa karena Kristus, ia akan menyelamatkannya. Dan dari sini kita memahami bahwa dunia mengajar kita tentang bahwa hidup adalah tentang akumulasi. Hidup tentang mengumpulkan materi, mengumpulkan hal-hal yang baik. Namun Yesus memperingatkan bahwa akumulasi materi tanpa penjagaan jiwa yang kekal itu adalah kebangkrutan total. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Salib mengubah arah. Ya, salib mengubah arah. Salib adalah titik balik di sana kita berhenti mengejar duniawi. Kita berbalik kepada Allah. Yang mengejar duniawi yang nanti akan hancur dan mulai cari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan perkenanan Tuhan yang Tuhan inginkan jadi di dalam kehidupan kita. Salib mengubah orientasi. Apa yang bisa aku dapatkan? Menjadi pertanyaan, apa yang bisa aku dapatkan? Yang seharusnya itu salah, tetapi menjadi apa yang bisa aku berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena terkadang ya kita orang-orang yang bekerja selalu berusaha untuk apa yang harus, ketika saya melakukan sesuatu apa yang saya dapatkan. Tetapi dalam Kristus, apa yang bisa kuberikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu kembali lagi kita merenungkan, ya, sangat berbeda. Ya, apa yang dunia tuntut dan apa yang Allah minta. Ayat 25 di sini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan dirinya. Ya, salib mengajarkan tentang pandangan yang kekal. Pandangan tentang kekekalan, ya. Ayat 26, ayat 27 di situ menegaskan bahwa kesetiaan sekarang menentukan kemuliaan nanti. Jadi kita setia saat ini, penentuannya nanti, ya. Yesus menggunakan istilah ini, ya. Dunia adalah investasi dengan resiko tinggi, namun imbas hasilnya nol di kekekalan. Sedangkan salib adalah investasi yang terlihat seperti kerugian, ya. Karena apa? Mengorbankan diri di mata manusia, namun memberikan dividen, ya. Kemuliaan total di dalam kekekalan.
Jadi di dalam kehidupan kita untuk melihat tentang bagaimana salib Kristus mengubah kehidupan kita, mengarahkan kepada apa yang Tuhan inginkan, itu hal yang harus kita fokuskan. Ya. Harus kita lihat benar-benar. Salib Kristus adalah investasi yang terlihat seperti rugi di mata manusia, namun memberi kemuliaan yang kekal. Salib Kristus memulihkan arah. Salib adalah titik balik ya. Dan salib mengubah orientasi kita dari apa yang bisa kudapatkan menjadi apa? Apa yang bisa kuberikan. Saat ini kita bertanya, apa yang saat ini sudah saudara berikan kepada Allah? Dan merenungkan, sudah seberapa banyak yang engkau terima dari Allah? Ya, kalau misalnya mau bertanya seperti itu, terkadang kita, kan seringkali kita terheran-heran akan berkat, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebenarnya belum memberikan apa-apa sebenarnya, karena milik kita, kehidupan kita adalah milik Allah. Jadi, terus memberi yang terbaik. Ayat 26 di sini. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi ini merupakan ungkapan eskatologis, ya, ungkapan masa depan yang diungkapkan. Di sini diungkapkan bahwa ini merupakan bagian yang serius ya saudara. Bagian yang serius, kesetiaan sekarang itu menentukan kemuliaan nanti. Ketika kita menolak, ya, ketika kita mulai membatasi, tidak mau terlihat seperti orang Kristen, ya, malu mengakui Yesus, ya terkadang mungkin ya, apalagi di kalangan yang minoritas ya, atau sedikit jumlah orang Kristen, seringkali banyak dapat bulian dan berbagai macam, sehingga mulai membangun diri, mulai mengelem diri, mulai melakukan hal-hal untuk bagaimana supaya tidak terlihat, supaya mereka tidak bully saya dengan berbagai melakukan apapun sehingga tidak terlihat seperti dia bukan orang Kristen atau berbagai. Tapi kita harus bangga sebagai orang Kristen. Kita harus bersyukur sebagai orang Kristen. Di zaman saat ini mungkin orang berpikir menjadi orang Kristen malu, tidak ya saudara. Tidak memalukan menjadi orang Kristen. Kalau kita malu, ini yang diungkapkan. Kristus akan menolak, ya, bukan sekedar menolak, tapi akan menyisihkan, ya, menyisihkan. Ya, di dalam kehidupan kita, baik di kampus, di kantor, di lingkungan sosial, Yesus berkata, jika engkau menolak aku sekarang, aku akan menolak engkau kelak. Jadi ini merupakan kerelaan ya, rela ya, harus rela saudara. Akan perkataan seperti itu, ada yang rela meninggalkan Tuhan demi pria, rela meninggalkan Tuhan demi wanita, rela dapat jabatan, rela tinggalkan Tuhan demi fokus ya. Jadi kita harus memahami hal demikian. Ya. Ada orang yang bilang, pendeta, saya bersyukur pacar saya rela meninggalkan Tuhan demi saya. Sebenarnya itu harus jadi pertanyaan. Dia saja meninggalkan Tuhannya, apalagi engkau manusia. Jadi saudara, kita memahami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam sosial, dimanapun kita berada, ya. Orang yang setia sampai saat ini mengaku akan dia di hadapan Allah, orang yang setia memikul salib akan diakui oleh Kristus, akan melihat kerajaan Allah dan akan menikmati hidup yang sejati, ya. Menikmati hidup yang sejati memang bersusah-susah dahulu, ya. Bersusah-susah dahulu, ya. Jadi itu ungkapan peribahasa. Jadi terkadang dengan air mata kita menabur, tetapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kesulitan karena iman itu bukan sia-sia, tetapi ada upah kekal yang Tuhan nyatakan bagi kita. Seorang teolog mengatakan bahwa jangan tukar Kristus dengan dunia. Itu adalah transaksi yang selalu merugikan. Transaksi yang selalu merugikan, yaitu ketika kita tukar Kristus, itu tidak ada keuntungannya. Kesetiaan kepada Kristus lebih bernilai daripada seluruh harta. Harta perlu, tetapi jangan menjadi hal yang menjadi utama, kita kejar-kejar terus, ya. Itu perlu untuk pekerjaan Tuhan, harta perlu, tapi jangan sampai kita mengorbankan
hal-hal yang penuh makna demi Kristus. Jadi ini yang merupakan bagian kita di kesempatan saat ini. 3 pesan untuk kita sama-sama. Yang pertama, memulihkan. Yang kedua, yang ketiga, amin. Amin kebenaran firman Tuhan. Bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah kita yang mendengar, bahkan melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Untuk kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Kembali firman Tuhan kami dengarkan. Dan biarlah kuasa-Mu Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami percaya secara manusia kami tidak mampu. Tetapi oleh kuasa-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Termasuk kami menjadi pribadi yang melakukan salib-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya salib itu mengubahkan kehidupan kami. Dan salib itu mengarahkan akan kehidupan kami. Dan salib itu memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.